Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang perintah dasar menggambar objek tiga dimensi. Ya, jadi di sini nanti yang dibahas adalah perintah dasarnya, ya. Belum masuk ke menggambar objek tiga dimensi dalam bentuk yang kompleks. Ya. Baik, langsung saja untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mengacu ke video pembelajaran kita terlebih dahulu. Kemudian dari video pembelajaran ini nanti akan kita aplikasikan di software AutoCAD kita, ya. Berarti perintah-perintah yang ada di PowerPoint kita ini kita nanti akan selesaikan di ini, di AutoCAD-nya ya. Baik, sekarang coba sama-sama kita perhatikan video pembelajaran kita hari ini pada PowerPoint kita berikut ini. Perintah dasar menggambar objek tiga dimensi solid. Perintah dasar menggambar objek tiga dimensi solid dalam AutoCAD itu yang diberikan ke kita itu sangat sedikit sekali, sehingga terkadang objek-objek tiga dimensi solid yang kita hendak gambar itu harus dibarengi dengan penggambaran di dua dimensi. Yang pertama adalah menggambar box. Itu fungsinya untuk menggambar kotak atau balok ya. Jadi pada komen ketikkan box, kemudian specific corner of box, artinya kita disuruh menentukan peletakan boxnya. Kita misalkan di sini TK1, kemudian corner of, artinya titik yang lain. Di sini kita buat ukurannya sekaligus panjang 40, 50, 60. Ya, sehingga akan terbentuk box seperti ini. Ya, kemudian boxnya ini arah X panjangnya 40, arah Y panjangnya 50 dan arah Z tingginya 60 ya. Inilah ukuran atau bentuk box yang terbentuk ya. Kemudian kalau boxnya ini sekarang kita perhatikan tampilan wireframe dalam bentuk kawat-kawat yang tersambung. Jadi untuk menampilkannya dalam bentuk tampilan sebenarnya ini cukup kita ketikkan hide pada komen ya, hide HIDE. Ya, perintah ini diharapkan selalu digunakan pada saat menggambar tiga dimensi sehingga kondisi gambar kita akan terlihat bagaimana yang sebenarnya. Itu yang pertama, box. Baik, sekarang yang kedua, kita masuk pada perintah sphere. Sphere fungsinya untuk menggambar bola solid. Ya, berarti kalau bola, dia hanya memiliki dua saja ya. Yang pertama adalah titik pusat, ya, titik pusat, center. Kita pilih TK1, ini sekaligus peletakan titik pusatnya. Kemudian yang kedua, radius dari sphere atau diameter. Ya, radiusnya kita berikan 25. Sehingga akan terbentuk bola kita seperti ini, tidak kelihatan seperti bola. Untuk melihatnya seperti bola, kita ketikkan perintah hide. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Ya. Oke, yang ketiga adalah perintah silinder. Perintah silinder yaitu untuk menggambar silinder. Ciri khas silinder adalah dia memiliki apa? Titik pusat. Kemudian jari-jari dan ketinggian. Ya, jadi pada komen ketikkan silinder. Kemudian center point, peletakan dari titik pusatnya, kita klikkan di TK1. Kemudian radius dari silinder kita berikan 20, tinggi silinder kita berikan 55. Sehingga akan terbentuk silinder seperti ini, dan kalau kita hide kembali, maka tampilannya seperti ini. Ya, kemudian inilah jari-jari yang 20 tadi, dan ini yang tingginya 55. Ini penggunaan perintah silinder. Yang keempat adalah menggambar cone. Cone itu menggambar kerucut solid. Ya, jadi untuk cone hampir sama dengan silinder pemberian ukurannya. Yang pertama adalah center point, titik pusat atau peletakan titik pusatnya. Ya, kemudian yang kedua adalah radius dari cone 20, kemudian tingginya 45. Ya, jadi akan terbentuk cone kita seperti ini. Kalau kita hide seperti ini. Ya, lalu bisa kita lihat inilah jari-jari 20 dan tingginya yang 45. Ya, ini penggambaran dari sebuah kerucut solid. Yang kelima yaitu menggambar wedge. Yaitu menggambar wedge itu adalah sebuah box yang terpotong arah diagonalnya. Ya,
kita istilahkan juga dengan baji. Jadi pemberian ukurannya nanti sama dengan box, ya. Berarti first corner peletakan dari wedge, kemudian specific corner ya arah X 20, 25 dan 30. Sehingga terbentuk sebuah baji segitiga ya, atau dari box yang terpotong diagonalnya sini. Nah, jadi ini yang setelah kita hide seperti ini posisinya. Ini X-nya 20, Y-nya 25 dan tingginya 30. Ini menggambar wedge atau segitiga solid. Yang keenam adalah menggambar torus. Torus ini menggambar cincin atau donat 3 dimensi ya. Jadi pada torus ini nanti pada komen kita ketikkan torus. Yang dimilikinya adalah center dari torus TK1, artinya peletakan dari torusnya. Ya, TK1 kita letakkan di sini. Kemudian radius dari torus 55. Radius ini adalah radius rata-rata ya. Radius rata-rata itu maksudnya diameter radius dalam ditambahkan dengan radius luar dibagi 2. Sedangkan radius of tube tabungnya ya, cincinnya itu. Ya, tabung atau cincin. Sehingga terbentuk torus kita seperti ini. Kalau kita hide seperti ini lebih kurang. Ya. Jadi yang dikatakan dengan radius torusnya 15 tadi yang ini. Ya, rata-ratanya yang tengah ini, sedangkan radius of tube-nya yang ini ketebalannya. Ya, ini penggunaan perintah torus menggambar cincin atau donat. Seperti ini. Kalau kita hide seperti ini lebih kurang. Ya. Jadi yang dikatakan dengan radius torusnya 15 tadi yang ini. Ya, rata-ratanya yang tengah ini, sedangkan radius of tube-nya yang ini ketebalannya. Ya, ini penggunaan perintah torus menggambar cincin atau donat. Oke, itu yang keenam. Seterusnya yang ketujuh adalah extrude. Perintah extrude ini digunakan untuk memberi ketebalan pada objek 2 dimensi. Ingat, objek 2 dimensi yang hendak diberikan ketebalan itu objeknya harus sudah terjoin, ya, sudah harus terjoin. Jadi di sini extrude-nya nanti ada beberapa opsi. Yang pertama opsi height. Ya, misalnya inilah sebuah rektangular persegi 4 yang digambar dari perintah rektangular. Kemudian kita ingin beri ketebalan padanya. Pada komen ketikkan extrude, select objek, tentunya kita select rektangularnya ya. Kemudian select objek, kalau ada lagi kita pilih, tapi kalau tidak ada kita enter. Maka dia tanya berapa penebalan atau tingginya, kita inginkan 55 ya. Kemudian angle of taper, kemiringannya kita buat 0, berarti dia nanti penebalannya lurus ke atas tanpa ada kemiringan. Sehingga terbentuklah box kita seperti ini jadinya. Ya, dan kalau kita lakukan height, ini tingginya 55. Ya, lalu kalau kita height, maka nanti tampilan yang sebelah dalam ini tidak akan kelihatan ya. Inilah extrude opsi height dengan angle-nya 0. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya kita inginkan nanti kemiringannya itu tertentu, artinya tidak 0, bisa kita lihat dengan objek yang sama. Kita extrude, pilih TK1 ya. TK1-nya yang ini tentunya tidak muncul. Enter, lalu tingginya 50. Kemudian pada saat dia bertanya berapa derajat, kita berikan 10. Maka terbentuklah hasil extrude-nya seperti ini. Ya, berarti tinggi dari box kita tadi atau box yang terpancung ini jadi 5 ya, 50. Kemudian kemiringannya 10. Kemiringan maksudnya adalah dia naik ke atas dan mengecil ya. Setiap dari garis lurus ini ke sini 10 derajat. Dari sini juga demikian 10 derajat ya. Jadi perlu diingat kalau sudut yang diberikan adalah 10, maka pengecilannya ke dalam, ke arah dalam seperti ini. Tapi kalau nanti kita buat nilainya negatif, maka dia mengalami pelebaran di atas. Jadi bagian bawah nanti lebih kecil dari bagian atas ya. Itu extrude opsi angle yang bukan 0. Oke, baik, seterusnya yang berikutnya adalah extrude dengan opsi path. Ya, path lintasan. Ya, artinya memberi ketebalan dari suatu objek 2 dimensi, penebalannya itu mengikuti lintasan yang sudah diberikan. Ya, di sini diberikan sebuah lingkaran, ini yang mau kita extrude ya. Maka karena kita ingin mengekstrud dia mengikuti lintasan, maka harus ada lintasan.
Ini lintasan. Berarti lingkaran dengan garis ini posisinya tegak lurus. Ya, jadi ini bidang X-nya di lantai, sedangkan untuk menggambar ini X-nya sudah harus tegak. Kita putar dia terhadap sumbu X 90 derajat lalu kita gambar. Ya, ingat ini kita gambar dari perintah P-line dan ini sudah satu kesatuan. Ya, pada komen ketikkan perintah extrude, lalu pilih objek. Objek yang mau di-extrude mana? Ya, lingkaran ya. Jadi pasti lingkaran yang kita pilih. Kemudian kalau ada lagi kita pilih, tapi kalau tidak ada kita enter. Specific height of extrusion ya. Kita pilih di sini opsinya pad P ya, karena kita ingin memberi ketebalan berdasarkan pad lintasan yang ada. Setelah kita pilih P, dia minta pad mana yang mau dipilih ya, maka TK2 kita pilih ini. Ya, lalu lingkaran itu akan mengikuti lintasan ya. Lalu kalau kita hide seperti ini, iya, ini hasil dari extrude dengan opsi pad ya, bisa dipahami untuk extrude pad. Ya, yang berikutnya yang perlu kamu ketahui atau kita ketahui adalah ketentuan mengextrude. Extrude itu akan sukses apabila memiliki syarat-syarat ini ya, artinya syarat-syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama, objek 2D-nya harus sudah dijoinkan ya, sudah dijoinkan. Karena kalau belum dijoinkan sampai kapanpun tidak bisa di-extrude. Ujung-ujung objek 2D harus tepat saling ketemu ya, tidak boleh berkurang atau berlebih. Jadi kalau berkurang gunakan perintah extend untuk memperpanjangnya, kalau berlebih ya di trim untuk memotongnya ya. Ingat kembali 2 dimensi. Objek 2D tidak boleh saling bertindih atau double. Jadi kalau dalam gambar 2 dimensi kita menggambar sering double ya, itu nggak kelihatan, tapi dalam 3 dimensi nanti itu sangat mempengaruhi ya, mengakibatkan extrude kita tidak berhasil. Baik, seterusnya kita masuk pada perintah revolve yang ke-8, membuat objek 3 dimensi mengikuti lintasan perputaran skate 2 dimensi. Ya, skate 2 dimensinya pun harus sudah terjoin ya, sudah terjoin. Oke, diberikan gambar 2 dimensi seperti ini. Ya, ini ada ukurannya kalau mau diukur ya. Oke, ini kira-kira. Sekarang objek 2 dimensi ini mau kita putar. Ya, perputarannya ini karena 3 dimensi ya pasti terhadap sebuah sumbu ya, terhadap sebuah sumbu. Jadi kita inginkan nanti dia diputar terhadap sumbu Y, sehingga sumbu Y-nya nanti atau UCS-nya harus kita pindah ke sini dulu. Nanti kita lihat ya. Dan ini objeknya sudah terjoin. Jadi pada komen ketikkan revolve ya, pilih TK1, tentunya objek yang hendak kita revolve. Ya, kalau ada lagi kita pilih, tapi kalau nggak ada cukup. Ya, spesifik start point ya, kita pilih Y axis dengan catatan sebelum ini kita lakukan UCS-nya itu sudah harus posisinya seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi dia pemutarannya ini terhadap sumbu Y ya, sehingga dia minta berapa besar sudut, kita masukkan 360, artinya satu lingkaran penuh kita putarkan dia ya, maka akan terbentuk seperti ini gambarnya ya. Kalau kita hide akan kelihatan seperti ini, biar lebih bagus lagi seperti ini ya, sehingga skate 2 dimensi yang ada di sini tadi itu sudah terrevolve sehingga membentuk objek 3 dimensi. Dan ini ya kita sebut sementara adalah seperti asbak lah, tapi walaupun di sini belum dipotong ya, nanti kita masuk perintah untuk memotong ya. Oke, ini kira-kira perintah revolve ya, ini dalam bentuk solidnya ya. Baik, dari 6, 7, 8 ya, 8 perintah yang kita sampaikan tadi, diharapkan kamu bisa dan mampu memahaminya dengan baik. Berikut kita akan mencoba mengaplikasikan perintah-perintah tersebut dalam AutoCAD ya. Perhatikan pembahasan kita berikutnya di AutoCAD. Jadi sebelum kita masuk pada pengaplikasian di AutoCAD, maka hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwasanya kita menggambar menggunakan AutoCAD untuk membentuk objek 3 dimensi itu maksudnya ya, gimana Pak? Jadi kita tidak boleh lupa tentang materi-materi terdahulu yang sudah pernah kita bahas
ya, khususnya tentang UCS atau User Coordinate System. Karena posisi-posisi penggambaran nantinya ketika kita melakukan penggambaran, ya, itu tidak pernah terlepas dari UCS, yaitu pemilihan bidang gambar yang menjadi paling penting nanti dalam penggambaran di AutoCAD. Kemudian yang tidak kalah penting lagi tadi adalah bahwasanya ketika kita melakukan proses extrude, ya, maka garis-garis yang terbentuk itu harus merupakan garis-garis yang menjadi saling satu kesatuan, ya, tidak boleh saling bertindih. Kemudian ujung-ujung garis tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang, ya, sehingga nanti hasil extrude yang kita lakukan itu akan sukses. Kemudian kalau sebuah segi 4 yang kita gambar dari perintah rektangular, itu keempat garisnya merupakan satu kesatuan, sehingga kita lakukan proses extrude nantinya, maka objek yang terbentuk adalah solid, yang terbentuk adalah box yang solid, ya, kondisi box itu solid padat. Tapi kalau misalnya segi 4 itu kita gambar dari perintah lain, yang mana keempat garis yang membentuk rektangular tersebut, ya, itu kita katakan tidak merupakan dalam keadaan satu kesatuan, sehingga kita lakukan proses extrude nantinya, maka garis-garis tersebut hasil extrude-nya tidak dalam bentuk solid, tapi dalam bentuk surface atau permukaan nantinya, ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang paling penting yang harus kamu pahami, ya, sehingga nanti hasil extrude kamu itu akan terpenuhi atau kondisinya benar. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mengaplikasikan AutoCAD dari perintah-perintah yang sudah kita pelajari barusan, ya. Berarti kita perhatikan, ya. Oke, kita akan buka aplikasi AutoCAD, ya. Seperti ini tampilannya, ya. Seperti awal sekali ketika kita mulai AutoCAD, kita ketikkan units, ya. Kemudian perintah-perintah yang menyusul yang lainnya yang seperti biasa, ya. Di sini units, kita enter. Lalu pilih desimalnya, pilih satuannya, lalu OK kan. Kemudian ketikkan lagi perintah limit untuk mengatur ukuran kertas seperti ini. Ini sudah pasti tahu, ya, grid, ya. Maka sudah terbentuk sekarang tampilan kertas A4-nya seperti ini. Oke, baik, seterusnya kita ubah tampilan tampak atas ini menjadi tampilan 3 dimensi dengan memilih SE Isometric View, sehingga tampilannya seperti ini. Dan bidang X-nya bisa kita lihat yang merupakan ada grid-gridnya itu. Baik, sekarang kita langsung ketikkan sebuah kotak, yaitu menggunakan perintah box, ya, dengan panjang sisinya 30,35,40, sehingga terbentuk sebuah box seperti ini. Baik, seterusnya sekarang kita menggambar lagi sebuah silinder. Tentukan penempatannya di sini, ya. Kemudian kita berikan jari-jarinya 15. Kemudian kita berikan tingginya 40. Ya, sehingga nanti penebalannya itu tergantung arah mouse atau pergerakan mouse. Kalau kita gerakkan ke atas, maka nanti penebalannya ke atas. Kalau kita gerakkan ke bawah, maka penebalannya ke bawah. Di sini kita beri penebalannya ke arah atas sebesar 40. Ya, maka sudah terbentuk sebuah silinder. Seterusnya kita akan menggambar objek yang lain, yaitu sebuah bola pejal atau sphere. Kita ketikkan sphere, ya.
Lalu kita klikkan di sini sebagai tempat peletakan bola, lalu berikan jari-jarinya. Maka sudah terbentuk bola. Ya, kemudian kita gambar lagi sebuah wedge. Ya, ini ukurannya sama, pemberian ukurannya sama seperti pemberian ukuran box ya. Ukurannya kita berikan seperti ini. Ya, maka sudah terbentuk sebuah wedge. Seterusnya kita akan menggambar objek yang keempat, yaitu torus ya. Itu donat 3 dimensi. Kita klik posisi peletakannya, kemudian kita berikan jari-jari rata-ratanya seperti ini. Kemudian kita berikan diameter torusnya dan terbentuk seperti ini. Ekstrud, Pak. Baik, yang terakhir kita akan menggambar cone ya, kerucut atau tudung saji 3 dimensi. Ya, kita letakkan di sini posisinya, kemudian kita berikan jari-jarinya, kemudian kita berikan ketinggiannya. Arahnya pun tergantung pada penggeseran mouse kita. Nah, sekarang sudah terbentuk 6 buah box, terbentuk 6 buah objek solid 3 dimensi ya, yang kita berikan dari perintah dasar menggambar objek 3 dimensi. Sebenarnya bisa juga kita gambar piramid, tapi hanya saja karena di teknik mesin ini nanti perintah-perintah ini jarang kita gunakan ya, karena gambar-gambar komponen mesin itu kan jarang-jarang berbentuk piramid ya, kemudian bentuk-bentuk yang lain. Oke, kita hide tampilannya seperti ini. Dalam bentuk garis-garis ya. Tampilan yang tidak tampak sebelah belakang ditiadakan penampakannya. Ya, kalau misalnya kita ingin membuat tampilan garis-garis ini lebih halus, khususnya yang berbentuk lingkaran ini melingkar, maka kita bisa berikan perintahnya face trace. Face trace. Face trace itu paling kasar 0,5 ya, dan paling halus 10. Jadi di sini kita berikan nilainya 10, enter. Lalu kita ketikkan lagi hide untuk menampilkan hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya garis-garisnya sudah lebih halus. Ya, demikian ya cara menampilkan tampilan face trace yang lebih halus. Oke, baik, untuk memberi warna bisa kita lakukan dengan perintah seperti ini. Warna kuning, kita klik dulu boxnya ya, beri warna kuning, lalu escape, klik lagi silinder, beri warna ya, warna ini, escape, klik lagi bolanya, pilih warnanya, kita berikan warnanya ini, escape lagi, kita berikan untuk kerucut dengan warna yang lain ya, warna ini ya. Demikian juga untuk torus ya, warna hijau. Kemudian untuk wedge kita berikan warna ini yang sesuai, yang mana ya. Oke, kita berikan warna ini ya. Ya. Ini sekarang 6 gambar kita ini sudah dalam warna yang berbeda. Kalau kita hide tampilannya seperti ini kembali, lebih menarik ya. Nah, sekarang kita tampilkan dalam bentuk shaded, dalam bentuk padat. Nah, maka tampilannya sekarang sudah seperti ini. Ya, demikian ya. Jadi tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit untuk menggambarnya. Tentunya menggambar yang objek sederhana ini, tapi kalau nanti kita menggambar gambar 3 dimensi yang lebih kompleks ya, tentunya kita mulai dari penggambaran di 2 dimensi. Nah, gitu ya.